Bang Zenhai terkait buku barunya yang baru terbit berjudul 954. Ini ya, 954. Buku ini sedang dan masih di pre-order di JBS atau toko buku online lainnya. Teman-teman bisa pesan. Oke. Sebelum mulai saya bacakan biodata Bang Zen. Zenhai menulis cerpen, puisi, esai, dan kritik sastra. Menerbitkan buku kumpulan cerpen. Oke, maaf terputus. Saya ulangi biodata Zenhai. Zenhai menulis cerpen, puisi, esai, dan kritik sastra. Menerbitkan buku kumpulan cerpen Rumah Kawin tahun 2004 dan buku puisi Paus Merah Jambu 2007. Buku puisi ini meraih penghargaan karya sastra terbaik tahun 2007 dari majalah Tempo. Buku terakhirnya adalah kumpulan cerpen dalam 3 bahasa, 2 jilid untuk Lontar Antologi. Dia juga co-editor untuk penerbitan BTW Books seri kedua yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar Nusantara. Bang Zen juga pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta selama 2 periode dan menjadi ketua Komite Sastra pada periode pertama. Pada tahun 2012 ia bergabung dengan komunitas Salihara dan sejak 2018 menjadi kurator untuk program gagasan di komunitas tersebut. Pada 2017 ia menjadi penulis pemukim di Praha, Ceko atas dukungan Komite Buku Nasional. Nah, sejak tahun 2020 dia membantu redaksi Yayasan Lontar dan 954 merupakan kumpulan esai pertama Zenhai. Oke, kita cari Bang Zen sekarang untuk bergabung bersama kita. Kita panggil dulu Bang Zen. Teman-teman masih bisa memesan buku ini dengan harga pre-order sampai tanggal 3 Agustus. Buku baru dikirim setelah pre-order selesai. Oke, kita tunggu Bang Zen. Maaf agak terlambat dari waktu awal. Ya, terima kasih Anam Bawean. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Zen. Kita tunggu Bang Zen bergabung teman-teman. Oke. Kita tunggu Bang Zen. Nah, 954 ini merupakan kumpulan kritik sastra ya. Perihal sastra dan juga teater. Halo Bang Zen, selamat malam. Malam Koto. Suaranya bergema ya Bang? Iya. Oh, sebentar saya cabut. Oh begitu Bang, aman. Aman. Bisa. Oke. Bang Zen gimana vaksinnya? Oh, saya udah vaksin kedua kemarin. Oh sudah selesai ya? Sudah aman ya? Sudah dinyatakan lulus oleh Nakes Puskesmas. Berarti sudah bisa jalan-jalan nih Bang? Tetap harus pakai masker lah itu, standar. Iya. Hidup zaman pandemi. Oke. Apa kegiatan selama pandemi gimana Bang? Terganggu nggak Bang aktivitas Bang? Ya, saya di rumah aja, tapi kan pekerjaan tetap di Salihara, Bantu Lontar tetap jalan, meskipun online ya. Seluruh program berlangsung dalam daring, secara daring.
dan eh, pertemuan tatap muka mungkin pernah beberapa kali, tapi setelah itu kan kembali lagi daring ya. Iya, iya, iya. Jadi terbiasa daring ya, Bang. Terbiasa daring ya, Bang. Sudah hafal, anakku aja udah ngerti tuh Zibi SD kelas 1. Ada. Oke. Ini Bang, terkait buku baru nih Bang. 954 kumpulan kritik sastra dan teater. Nih, kenapa memilih judul ini? Oh ya, pertama saya kira ada beberapa penjelasan ya. Tentu saja saya berterima kasih kepada Koto dan teman-teman di JBS ya yang sudah bersedia menerbitkan buku ini. Buku ini sebetulnya himpunan dari sejumlah esai saya yang pernah saya kerjakan sejak 20 tahun terakhir ya. Lama Bang. Ya usianya saya pernah menulis di media kerja budaya di yang paling baru ya ada satu naskah tentang cerita silat dalam sastra Indonesia. Itu penulisan Iya nak. Payakumbuh. Sebetulnya kan sebelum sampai kepada 954 tuh ada berapa anjang-anjang judul ya. Editor buku ini Sunli Thomas Alexander mengusulkan ada 1-2 rancangan judul, tapi kemudian kami saya berembuk lagi ya, kita bertiga sebetulnya kan apa judul yang menarik, lalu saya usulkan ya udah aku usul aja lah 954. Kenapa angka-angka itu dipilih? Karena memang buku ini memuat 18 esai ya. Ada 9 pertama itulah esai-esai sekitar sastra dan sejarah yang sapuan-sapuannya agak luas besar gitu. Yang 5 berikutnya adalah telaah yang menurut saya sudah mulai rinci. Ya saya membicarakan misalnya cerpen Firman Muntako, membicarakan Borges. Kumpulan cerpen Zaim Rofiki, membicarakan kumpulan cerpennya Kurnia Effendi, membicarakan buku esainya Nirwan Dewanto, dan satu lagi buku cerpennya Ardi Kresna yang diterbitkan oleh Diva Press. Itu 5 esai, itu agak panjang karena itu sebetulnya makalah-makalah yang pernah saya bikin untuk diskusi ya, atau permintaan untuk pemuatan di jurnal Ruang misalnya. Yang 4 yang terakhir itu adalah esai-esai dari pengalaman saya menonton teater Indonesia modern lah ya, katakanlah begitu. Tapi dari 4 esai itu saya kira subjudulnya kan menonton dan memikirkan teater dalam kurung 1, karena dari 4 esai itu saya kira ada sekitar 2 atau 3 esai tentang pementasan teater 1, misalnya ketika mereka mementaskan Sisa Salihara tahun 2011, atau ketika Iswadi menyutradarai Pembunuh yang Adil di Salihara juga untuk kelas acting, atau ketika dia menyutradarai Amir Hamzah di Pasar Baru. Amir Hamzah. Sebuah pementasan yang dipesan oleh Titi Mangsa Foundation ya. Terus ada satu lagi esai tentang lakon-lakon Utu Wita Tangsontani yang difestivalkan di Bandar Lampung tahun 2003. Esai itu pernah dimuat di lembar sastra Koran Tempo di tahun yang sama. Waktu itu redakturnya masih Bung Nirwan. Saya kira itulah kenapa buku ini kemudian dikasih judul yaitu 954.
berdasarkan jumlah esai yang dimuat dalam buku ini ada 18, 9 pertama, 5 kedua, dan 4 terakhir. Terakhir. Saya kira Oke. itu. Berarti ada periode panjang ya Bang ya, 20 tahun esai Bang. Nah, gimana Bang Zen namanya biar tetap relevan gitu untuk dibaca hari ini? Ya sebetulnya yang saya bicarakan dalam esai-esai ini kan isu-isu yang menurut saya masih menjadi persoalan dalam sastra dan teater Indonesia hari ini ya. Misalnya esai yang paling tua dalam buku ini, Puisi dan Reformasi itu, saya ingat pengalaman ketika menjelang Soeharto jatuh tahun 98 ya. Itu banyak sekali para penulis atau penyair di negeri ini yang menulis sajak-sajak bertemakan kritik sosial dan dimuat di sejumlah koran ya. Juga terbitan partikelir yang diusahakan oleh mahasiswa. Itu sebetulnya satu kecenderungan yang saya kira berulang ketika Orde Lama Soekarno menjelang jatuh dan munculnya Orde Baru tahun 65-66. Seperti Taufik Ismail, Abdul Wahid Situmeang, atau Bu Raswanto itu adalah tokoh-tokoh peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah pada masa 98 juga muncul kecenderungan yang kurang lebih sama, yang mencoba mengaitkan sastra dan politik nasional sebetulnya. Ya terus isu itu soal sastra dan politik, sastra dan culture atau kajian budaya, terus craftsmanship para penulis generasi mutakhir yang sebetulnya itu bukanlah pembacaan bukan pembacaan yang sifatnya pilih gitu. Ya saya pada mulanya dipesan itu artinya diminta untuk membicarakan buku ini di diskusi. Jadi saya membicarakan Said, Rafiki, membicarakan Kurnia Effendi, membicarakan Ardi. Buat saya, karena para pengarang ini masih berproses sampai hari ini ya, dan teater-teater yang saya tulis juga adalah kelompok teater yang masih berproses sampai hari ini, jadi aktualitasnya tetap bisa kelihatan sampai buku ini diterbitkan. Karena katakanlah apa-apa yang saya tulis itu bisa menjadi semacam bandingan atau terutama bandingan dalam kompleks kekaryaan seorang pengarang ya. Misalnya dalam konteks teater satu gitu, ketika mereka memainkan Visa karya Gunawan Muhammad di Salihara dengan ketika mereka memainkan katakanlah Aruk Gugat atau mereka yang anak yang dikuburkan, itu bisa kelihatan satu sama lain perbedaan titik berat dari pementasan itu. Saya kira itu, Bung. Iya, Bang. Nah, Bang Zen kan juga cukup produktif ya, Bang, yang tulis esai, Bang. Dari gimana Bang Zen mengerucutkan sejumlah esai kemudian memilih ini gitu? Apa tantangannya? Kayaknya juga Bang Zen ya menulis ulang gitu. Saya lihat kemarin ya. Iya, saya sebetulnya menulis nggak banyak juga. Menulis esai karena misalnya gini, saya pernah menjadi penulis tetap kolom Telata di Beritagar ya, hampir 2 tahunan gitu, 2 tahun lebih bersama S. Laksana dan H.W. Setiawan. Jadi setiap 2 minggu sekali saya harus menulis esai. Kemudian di luar itu saya juga kadang-kadang secara kemauan saya sendiri tuh menulis. Iya misalnya ada buku puisi atau buku cerpen yang menurut saya menarik, saya menulis aja sebagai bagian dari kegemaran saya untuk membicarakan karya sastra yang saya anggap menarik ya.
Eh, itu kan berserak-serak banyak sekali jenisnya, maka untuk buku ini saya kemudian memilihkan apa-apa yang saya anggap eh, bisa dibagikan kepada pembaca ya. Tentu saja ada risikonya, mungkin tingkat kepadatannya satu sama lain berbeda karena eh, pada mulanya esai-esai ini kan ditulis atau dikerjakan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya untuk kepentingan diskusi di Salihara ada 3 esai misalnya tentang fiksi dan sejarah, kemudian soal bukunya anak Ar-Rojinya Kurnia Effendi, kemudian buku Zaim matinya seorang ateis. Itu biasanya agak panjang karena ya saya berkomitmen menulis makalah yang katakanlah mendalam lah, dalam sesuai dengan apa yang bisa saya capai kedalaman itu. Tetapi kalau untuk esai-esai yang saya mau diberi tagar, misalnya saya pernah menulis itu beberapa, misalnya menonton Amir Hamzah di Pasar Baru tentang pementasan Amir Hamzah oleh Iswadi kemudian dengan naskah Ada Imran, atau misalnya pengantar untuk jurnal Kalam Daring nomor 24 tahun 2013, itu biasanya lebih pendek. Atau esai-esai yang memang dimuat di lembar sastra, misalnya esai tentang teater satu yang mementaskan Visa dan tentang Utoisat Tatang Sontani di Lampung Ada Bintang, itu pernah dimuat oleh Bung Nerwan di koran Tempo. Jadi panjangnya mungkin tidak lebih dari katakanlah 17.000 karakter tulisannya. Kalau yang makalah itu kadang bisa 12 halaman, 1 spasi. Jadi memang agak banyak panjang. Ya tadi Koto misalnya menyebut saya menulis ulang. Tentu saja saya menulis ulang karena ya tentu saja misalnya ada persoalan makalah-makalah dulu dibuat mungkin dalam tanda petik agak terburu-buru karena harus selesai sebelum diskusi mulai misalnya, atau memenuhi tenggat atau deadline penulisan yang harus muncul besok pagi, saya baru bisa kelar nulis misalnya subuh atau jam 8 pagi gitu. Itu kemudian saya tulis ulang dengan harapan bisa mencapai bentuk yang lebih baik itu karena perbaikan argumen misalnya atau penambahan data yang penting. Juga pada akhirnya saya menulis ulang setelah di layout oleh Sunli, saya menulis ulang di atas InDesign. Jadi saya mengoreksi tulisan itu bukan lagi di dalam lembar dummy, tapi saya karena saya paham sedikit banyak InDesign, jadi saya bisa mengerjakan layout, tidak bisa mengerjakan layout tapi saya bisa mengoreksi di atas InDesign. Jadi saya sebetulnya menulis ulang di atas InDesign misalnya bukan hanya untuk membuat tulisan itu menjadi lebih baik sesuai harapan saya, tapi juga bentuk layoutnya tuh menjadi pas. Misalnya kalau ada pada layout sebelumnya ada satu baris yang gantung di akhir di bawah itu atau di atas halaman berikutnya satu baris, karena ini tulisan saya sendiri jadi saya permak aja sesuai dengan harapan supaya bentuknya menjadi kotak gitu, tidak ada satu baris yang gantung di awal di halaman atas atau di halaman bawah atau di halaman berikutnya. Semaksimal mungkin saya bikin menjadi lebih rapi gitu. Kalau digaris pakai mistar tuh kiri dan kanan tuh mudah-mudahan bisa pas kalau bindingnya nggak meleset ya. Jadi memang saya mengerjakan penulisan ulang itu yaitu di atas InDesign, bukan lagi di atas dummy yang sudah dicetak. Sayang nak. Kamu jaga anak bang. Maaf ya teman-teman. Apa nak? Apa? Bentar ya bang. Ya. Ini tanggung jawab bapak-bapak ini.
ibu-ibu. Sorry bang, Zen. Sorry Ya, bang Zen. ya, Ini soalnya semua juga ada acara nih. ya, ya. Ah, Mutia di mana di ini ya? Berto sama Di Berto. Iya, sama Berto di apa itu namanya? Mm-mm. Ruru Radio. Iya, Ruru Radio, iya. Betul. Jadi maaf bang Zen. Maaf ya teman-teman, ini agak terganggu. Yang agak saya kaget bang Zen ini soal hubungan apa ya bang Zen dengan teater. Saya baru tahu setelah apa lihat bulan buku ini esai bang Zen tahu. Nah, Seberapa dekat bang Zen dengan teater? saya sebetulnya ya dulu ketika kuliah saya juga kan menekuni teater ya. Teater di kampus di KIP Jakarta. Dulu ada teman saya menjadi sutradara namanya Oyos Arasohayan, sekarang dia di Lampung menjadi wartawan. Kami bermain teater sampai lulus, malah setelah selesai saya bekerja di majalah Tiras tahun 95 tuh saya masih ikut main teater di tim ada satu kelompok teater amatir yang sutradaranya kalau nggak salah Rudi Masinambau, saya ingat. Saya bukan hanya bermain teater, tapi memang ya menonton itu adalah bagian dari aktivitas yang saya lakukan tuh sejak zaman mahasiswa ya, atau di kampung tuh saya bikin lenong-lenongan misalnya dengan teman-teman untuk 17-an misalnya, saya bikin sendiri naskahnya ya dalam bahasa Betawi begitu. Tapi saya juga kemudian berminat menulis. Ya menulis itu artinya membuat semacam pembicaraan atau reportase atau tinjauan terhadap ini pementasan yang pernah saya ikuti. Dan ya kalau di Jakarta mungkin yang bisa saya jangkau pementasan di tim atau di beberapa kali di Gelanggang, di Salehara tentu saja karena saya bekerja di sana. Di Taman Budaya kalau saya ke Lampung gitu. Dan secara khusus mungkin perhatian saya beberapa kali saya mengikuti pementasan teater satu misalnya kalau di Jakarta. Iya. Atau di Lampung kalau saya ke sana. Kemudian kalau di Jakarta saya juga dulu sempat mengikuti proses produksi teater kami misalnya. Haris Priadiba. Atau pementasan yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki. Tapi hubungan saya adalah hubungan ya penonton aja. Kalau dengan teater kami, misalnya saya pernah ikut menerjemahkan satu naskah dari bahasa penulis Jepang, Suzuo Toshiro namanya, Fireflies, Kunang-Kunang. Itu pernah dimainkan oleh teater kami berdasarkan terjemahan yang saya kerjakan. Ya kalau dengan teater satu karena saya bersahabat juga dengan Iswadi, kemudian istri saya juga pernah berkiprah di sana, jadi situasinya memang bukan lagi hubungan antara penonton dengan kelompok teater, tapi hubungan persahabatan, persaudaraan yang itu terus menerus terbarukan. Saya kira itu, Bu. Oke. Ada teman-teman pada yang mau bertanya Bang Zen terkait 954 atau hal-hal lain yang terkait dengan proses kreatif mungkin silahkan diketik di sini. Kita akan. Iya, benar Bang Zen tadi cerita soal proses editan ya, proses revisian ya. Bang Zen sangat tekun sih menurut saya. Bahkan kalau kita tidak tahan Bang Zen kemarin kita masih proses terus ya. Apa berlaku untuk semua naskah, Bang? Yang ditangani Bang Zen gitu. Baik Bang Zen sebagai penulis maupun sebagai editor. Ya karena saya begini, saya tuh bekerja sebagai editor ya. Di Salihara saya menangani naskah-naskah dulu sebelum saya ikut menangani program gagasan. Dan saya juga secara
Di luar itu saya misalnya bekerja sebagai editor lepas, menerima pekerjaan sebagai penyunting buku, naskah buku, atau editor terjemahan gitu. Saya memang ini disiplin kerja saya begitu, menulis dan menyunting naskah. Ya bahwa kualitasnya bisa diperdebatkan, tapi perhatian saya mungkin sejak 20 tahun terakhir tuh yaitu menulis dan menyunting naskah ya. Jadi kalau saya berhadapan dengan naskah saya sendiri itu biasanya ada unsur ya pengen bikin sesuatu atau tulisan itu menjadi lebih baik, dan itu bisa berbahaya karena jadi nggak ada ujungnya gitu loh. Diedit terus nggak jadi itu loh. Tapi kan harus ada kata putus, ya harus berhenti sampai di sini karena deadline harus naik cetak dan lain-lain. Jadi ada kompromi juga. Ya inilah bentuk yang ideal yang bisa saya capai ketika buku ini harus sudah naik cetak. Iya, pengalaman yang menarik sih, bekerja sama dengan Bang Z soal menerbitkan. Nah, karena kadang-kadang kan juga penulis yang memang nggak ini juga, naskah diserahkan ya kami setelah itu selesai. Jadi Bang Z kita juga belajar bagaimana memperlakukan naskah sih, lewat kerja yang selesai, benar-benar selesai, jalan Saya terus. rewel. Kalau rewel sih enggak juga sih Bang, rewel sih enggak sih. Karena biasanya yang rewel itu kan teknis Bang biasanya. Iya. Ini kan kita kan lebih ke konten. Iya. Nah, gini Bang, itu teater tadi. Gimana dengan sastra? Teman Bang Sen dengan sastra, Tuan Bang Sen dengan sastra gimana sih? Sejak kapan dan bagaimana? Ya, persentuhan saya dengan sastra tuh ya mungkin iya dulu ketika saya sekolah saya senang juga menulis sajak-sajakan ya, sajak-sajakan artinya itu kegemaran remaja yang saya kira terjadi di seluruh dunia ya, orang senang gitu, jatuh cinta menulis apa yang kita sebut sajak hari ini. Puisi dulu ya Bang ya? Iya, mulai menjadi lain lagi karena tiba-tiba saya bertambah membaca gitu, membaca sastra Indonesia lebih luas karena perpustakaan di kampus saya lumayan banyak, koleksi sastra Indonesia juga, koleksi perpustakaan Pusat Bahasa yang dulu namanya Pusat Bahasa, sekarang Badan Bahasa. Kampusnya tuh di seberang, kampus saya di seberang kantor Badan Bahasa. Jadi kalau saya nggak ada kuliah saya ke sana untuk baca dan jadi itu makin membetot saya untuk pada mulanya membaca, senang membaca, tapi kemudian menulis karena saya gatal juga gitu, pengen membicarakan ini itu. Tapi sebetulnya bentuk tulisan yang saya kerjakan, esai itu lebih dulu dibanding cerpen misalnya. Jadi ketika kuliah tuh saya latihan menulis. Generasi penulis zaman saya kuliah itu kan artinya tahun 80-an akhir ya. Itu masih banyak sekali koran yang edisi Minggu atau Sabtunya tuh memuat puisi, cerpen, esai. Itu banyak sekali koran, boleh disebut dari mulai Suara Karya sampai Sinar Harapan sampai Kompas, Prioritas, Indonesia, Republika. Ada juga jurnal, Kalam, majalah Horizon. Jadi situasinya tuh generasi saya situasi penulis yang menggantungkan diri kepada media cetak yang sekarang tuh udah nggak ada, udah berlainan sama sekali. Dan beda. itu membuat aku dan teman-teman yang menulis pada masa itu, anak-anak mahasiswa di IKIP tuh terbangkitkan, terdorong. Ya tentu saja ada faktor ingin namanya naik, dimuat katakanlah misalnya di Kompas atau di Horizon, meskipun sulit, kami jadi terpacu untuk menulis
ya bersaing di antara kami sendiri, di antara Iya. pendidik Jakarta, atau saling melongok uh, uh, kualitas atau tulisan-tulisan dari teman-teman lain pada masa itu. Ya setelah itu dengan sendirinya ketika saya lulus kuliah, meskipun saya kuliah di Jakarta, saya tidak tidak ikut mengajar gitu. Saya kemudian menjadi wartawan, dan hobi menekuni saya itu berjalan aja sampai hari ini. Saya kira itu. Ada sampel buku tuh. Makan tuh lul tuh. Ini pakai ini nih. Nanti pakai. Kenapa justru baru esai yang terakhir terbit, Bang? Setelah cerpen dan puisi. Ya, saya pikir-pikir ada puisi sudah pernah terbit ya. Cerpen lebih dulu lagi 2007. Setelah saya baca-baca lagi, ada juga tulisan-tulisan saya yang bukan dibuang sayang. Maksudnya mungkin kalau dikumpulkan ada yang mau baca. Yang saya pilihkan untuk 954 ini ya tentu saja adalah esai-esai yang menurut saya mungkin bisa menarik atau memancing pembicaraan tentang sastra Indonesia dalam perspektif yang lebih luas lagi. Saya juga menulis katakanlah tinjauan puisi yang itu ada bagiannya lagi, akan jadi buku yang lain lagi saya kira. Jadi karena saya dalam 20 tahun terakhir katakanlah sering diminta untuk menjadi bicara itu artinya membicarakan karya sastra berbahasa Indonesia, apakah itu buku seorang teman atau diundang untuk dalam sebuah diskusi di kota lain di luar Jakarta. Jadi lama-lama saya lihat ada esai-esai yang mungkin kalau dibukukan akan membaca mungkin. Aduh. Kasih ya nak. Sama om dulu ya. Bentar bang nih. Tapi bang, ada rencana dalam waktu ke depan maksudnya yang akan terbit lagi selesai. Itu yang saya sebut sebagai kritik puisi mungkin tahun depan ya. Oke. Puisi ya bang. Panjang-panjang ya karena ya saya pernah diminta membicarakan saja sejumlah penyair ya. Muhammad pernah, Nirwan Dewanto pernah, Apianti Arman, kemudian Emaan Mansur. Tapi kadang saya juga tertarik membicarakan tanpa diminta, misalnya sajak-sajaknya Sindu Putra di Dongeng Anjing Api, atau itu siapa namanya, Gus Teet di Akar Berpilin. Karena masa itu sudah tidak ada lagi jurnal yang memuat, maka harapan saya waktu itu yang paling mungkin adalah membuat tulisan yang tidak terlalu panjang, yang itu dimuat di koran Tempo biasanya dalam 2 kali pemuatan. Kalau yang makalah-makalah memang agak panjang sih ya, karena kepentingannya diskusi kan, meskipun makalah itu kan nasibnya sama aja, nggak akan dibaca ketika diskusi, untuk dibawa pulang dibaca waktu-waktu. Ini bang, Heru bertanya lagi nih bang, mungkin beberapa teman-teman tadi mungkin nggak menyimak di awal juga. Soal judul, serangkaian pertimbangan apa yang dipilih sehingga memutuskan judul ini katanya. Ya saya ingin juga membuat judul yang mungkin tidak terlalu biasa ya. Misalnya kan
dalam sastra Indonesia itu banyak sekali judul dengan dan, misalnya apa, kita bisa sebut, atau variasi dari judul-judul buku atau film dari luar misalnya. Ya, yang tiba-tiba saya kepingin bagaimana kalau dia bukan merupakan gabungan dari kata-kata, yaitu semacam juxtaposisi aja, 954. Iya, iya. Kayak nomor bus di Jakarta dulu, nomor bus itu ada 210, 213, 70, bis tingkat 26, atau nomor rem di luar tuh kayak gitu, 3 angka misalnya. Saya senang aja bermain-main dengan, ya bukan, supaya mungkin kelihatan agak berbeda, tidak naratif gitu, yaitu juxtaposisi dari angka-angka aja, yang konteksnya adalah jumlah esai dalam buku ini. Dalam buku itu, ya. Ya, Heru. Jadi ada 9 dan 5, terus terakhir 4 esai terpisah. Ya. Itu. Nah, Bang, dari sejumlah penulis muda, kenapa kemudian yang masuk cerpennya Ardi Kresna? Ya, Kresna, karena saya pernah diminta, Ardi pernah diminta untuk menulis ini semacam catatan akhir dari sebuah buku cerpen dia yang agak panjang, judulnya saya lupa. Tempat di mana aku menyembuhkan diriku atau apa, kurang lebih kayak gitu. Tapi saya membicarakan Zaim, misalnya Zaim Ropiki, atau ya Kurnia memang sudah lebih dulu ya. Iya. Saya sih sebetulnya tidak ada pantangan. Maksudnya gini, kalau diminta dan saya bisa tertarik, saya bicarakan aja. Dulu saya membicarakan An Mansur ketika itu buku puisi pertama dia tahun 2006 atau 2007, Aku Hendak Pindah Rumah, yang pernah cetak ulang di JBS ya. Iya. Itu didiskusikan di Jakarta, saya ikut membicarakan buku puisinya Aan misalnya. Kalau yang fiksi memang Ardi termasuk yang benar si pengarang yang paling mutakhir lah ya, yang saya bicarakan dalam esai ini. Kalau yang Tapi Bang Zen sendiri ini nggak Bang mengikuti perkembangan sastra untuk generasi muda seusianya Ardi Kresna dan kawan-kawan? Setidaknya saya mengikuti karya-karya yang menurut saya menarik ya. Ya generasi yang sekarang ini kan katakanlah yang lahir tahun 90-an. Itu kalau buat saya sih banyak yang menarik. Saya mengikuti misalnya Heru atau Farid atau Dea Anugrah, Sabda Armandio, Sasti Gotama yang paling baru misalnya, atau Dewi Karisma Miselia. Ya sebetulnya pada akhirnya itu ada teman-teman saya juga, meskipun perbedaan usia kami lebih dari 20 tahun. Ya kami ya kadang bertemu gitu. Sebelum pandemi ini ada acara apa gitu ya. Saya mengikuti terutama juga kawan-kawan segenerasi saya. Iya. Ya Sula, Fare Anom, Ben Sohib, Yanti Arman, Rina Kristanti, Bung Irwan. Ya karena itu kan sebetulnya lingkungan kepenulisan yang saya kira interaksinya kerap fisik, maksudnya ketemu dalam acara apa gitu ya, kita guyon-guyon aja sebetulnya. Kalau di luar itu saya tidak banyak mengikuti, mungkin belakangan juga makin banyak buku baru yang tidak sempat saya baca. Tapi kadang-kadang gini, saya misalnya dalam berapa tahun terakhir, mungkin sejak 2011 itu
hampir setiap tahun saya diminta untuk menjadi juri untuk buku terbaik di Tempo misalnya. Mm-mm. Itu hampir selalu saya berhadapan dengan buku-buku baru dari generasi yang tua maupun anak kemarin sore. Dan itu membaca dalam artian saya terutama bergaul lagi dengan karya-karya yang generasi yang kadang-kadang tidak saya bayangkan ada itu loh muncul. Iya. Itu karena saya harus membaca ya untuk penjurian. Itu masih sampai sekarang, Bang, ya? Sampai sekarang, Bang, ya? Sampai tahun lalu saya masih ikut menjuri untuk puisi dan prosa. Gimana Bang Zen Atau melihat misalnya apa? Karya teman-teman muda yang generasi baru ini? Ya sebetulnya situasinya menurut saya agak berbeda ya dengan apa yang dialami oleh generasi yang lebih dulu. Ya katakanlah kalau mau dibandingkan dengan generasi saya atau generasi yang lebih dulu lagi. Situasi sekarang ini kan menurut saya ini bukan pernyataan yang baru, tapi selalu dikatakan begini kurang lebih bahwa pusat penilaian sastra itu sekarang udah nggak ada ya, dalam artian lembaga-lembaga yang biasa melakukan legitimasi terhadap dunia kepenyairan atau penulisan umum ya, kesastraan itu sekarang majalah Horizon sudah tidak ada lagi, Kalam sudah terbit lagi loh Bang Harisan. Ya saya belum lihat yang lain. Para kritikus yang bekerja secara tekun juga tidak ada, meskipun ada 1-2 dari kami yang mengerjakan itu. Jadi karena tidak ada pusat penilaian, maka apa yang disebut demokratisasi dalam kepenulisan itu bekerja. Yang sekarang terjadi menurut saya adalah katakanlah kepenulisan itu sangat meningkat kalau kita masuk ke toko fisik kemana, ke Gramedia atau kemanapun tuh, itu banyak sekali penulis yang kita tidak tahu. Zaman dulu tuh nggak ada penulis itu, tiba-tiba muncul banyak sekali buku sastra dan kita tidak tahu bagaimana para penulis itu lahir, tapi bukunya banyak sekali. Dan kemudian juga ada soal penerbitan partikelir atau pribadi, orang bisa menerbitkan buku dengan biaya sendiri dan itu menjadi marak ya. Tapi problem lain yang muncul menurut saya memang tidak ketika authorship meningkat tapi editorship menurun, karena tidak ada editor yang secara sungguh-sungguh bekerja memperdebatkan gitu naskah ini layak terbit atau tidak. Jadi itu udah nggak dipandang lagi. Semua orang bisa menjadi editor untuk karyanya sendiri. Ya problemnya kemudian memang kita seperti masuk ke hutan belantara kesastraan gitu. Banyak sekali kita tidak bingung mau membaca apa gitu, tiba-tiba kita berada dalam sebuah panorama yang semuanya kelihatan penting gitu. Dan itu mungkin ada masalah dengan katakanlah tidak bekerjanya kritik sastra atau tidak adanya juru peta yang di masa lalu tuh masih katakanlah punya posisi atau punya legitimasi bahwa ini karya yang bagus, ini layak dibaca, ini biasa-biasa aja, ini jelek. Dan sekarang tuh udah nggak ada. Sekarang tuh pusat legitimasi adalah jempol tangan, like atau sejenis itu. Jadi atau tanda love dalam Instagram. Jadi makin banyak follower yang mantap gitu, itu artinya dia punya posisi penting dalam kepenulisan hari ini. Tapi itu soal yang menurut saya udah lain, sama sekali lain dari apa yang dulu pernah dialami oleh para penulis Indonesia sebelumnya. Katanya volume suara Bang Zen kurang keras. Iya, mudah-mudahan ini bisa lebih keras. Iya Bang, masuk Bang. Ya.
Nah, dalam kondisi semacam tadi itu Bang, yang tadi Bang Zen gambarkan, kira-kira apa yang kita butuhkan selain kritik gitu Bang? Kalau saya orang yang percaya begini bahwa dunia penulisan kita itu bisa diselamatkan bukan hanya dengan uh, banyak membaca. Itu udah semacam kehidupan yang tidak bisa dielakkan ya. Semakin banyak membaca, besinya akan semakin bagus. Tapi juga bengkel penulisan menurut saya itu salah satu yang penting. Bagaimana orang bisa belajar gitu secara baik dan benar, di mana dia bisa tahu bahwa karya ini atau tulisan ini benernya di mana, salahnya di mana, kalimat ini sudah bagus atau belum. Iya, Menurut saya itu harus dikerjakan di sebuah bengkel penulisan yang sekarang ini mungkin tumbuh ya. Beberapa teman saya seperti AS Laksana mengerjakan itu melalui semacam jaringan email atau online gitu, dia mengerjakan itu, atau teman-teman yang lain. Tapi memang kelas penulisan yang sungguh-sungguh tidak banyak yang benar-benar mengajarkan bagaimana menulis kalimat yang benar gitu. Itu menurut saya nggak banyak. Ya, peran komunitas itu ada pentingnya juga untuk menumbuhkan semangat ya, tapi memang proses belajar yang sifatnya individual atau otodidak juga tidak kalah penting, karena hanya dengan begitu orang atau calon penulis ini bisa memastikan pilihan-pilihan dia yang terbaik gitu, bahwa dia hidup dalam sebuah komunitas penulis di kampus atau di daerahnya, tapi dia punya pilihan-pilihan, dan itu hanya bisa bekerja kalau dia itu tadi punya wawasan penulisan atau wawasan kesastraan yang bagus. Mungkin iklim pergaulan menentukan juga. Artinya begini teman-teman, yang menulis, sama-sama menulis tapi juga membanding-bandingkan tulisan ini dengan tulisan itu, dengan apa yang ada di luar atau dimanapun di dunia fana ini. Jadi aspek perbandingan, aspek meluaskan wawasan itu menjadi penting untuk para penulis generasi dimanapun ya. Saya kira itu, Koto. iya, ya Bang. Oke, makasih Bang Zen. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan. Kita masih ada waktu beberapa saat. Saya promosi lagi, buku Semit 54 ini merupakan kumpulan kritik sastra dan kritik teater yang ditulis oleh Bang Zen dengan proses yang cukup panjang, sekitar 20 tahun jaraknya ya Bang ya. Ya usia tulisannya. Tapi Itu ya, iya. Nah, mana yang paling tua Bang? Tapi ini mana yang paling tua dan mana yang paling baru Bang? ya itu tadi saya udah sebut, misalnya yang paling lama itu puisi dan reformasi ya. Itu saya tulis yang ini ya. di Media Kerja Budaya. Puisi dan reformasi. Yang paling baru adalah Bersilat di Gelanggang Sastra. Itu adalah penulisan ulang atas makalah yang pernah saya bawakan di Payakumbuh. Oh iya. 2000 berapa itu, 18 ya? 18. 18 ya. Kalau yang lain-lain ya itu makalah-makalah diskusi, esai-esai yang pernah dimuat di Koran Tempo atau di Beritagar atau di Jurnal Kalam Daring, atau pernah juga untuk diskusi di DKJ, Festival Sastra Internasional DKJ tahun 2019, diskusi daring tentang erotisisme dalam sastra Indonesia yang diadakan DKJ tahun lalu, kemudian reportase pertunjukan teater yang pernah saya tulis di Beritagar, di Koran Tempo, dan jurnal Lebur. Oh iya, Lebur ya. Oh iya, ini dari Raihan. Saya ingin berterima kasih kepada Bung Zen bahwa saya pada beberapa kesempatan mengikuti diskusi di Salihara dan Bung Zen yang mengatur lalu lintas bicara diskusi. Sekarang beliau jadi pembicara nih Mas. Heru sabar ya Heru, bukunya pasti dicetak.
sambil kita pre-order. Jadi ini memang cukup rupa-rupa ya Bang ya. Meskipun tetap Ini tidak bunga rampai benar ya, ya. warna-warni. Jadi kita mulai bagaimana nama Indonesia ditemukan dan ditampilkan dalam puisi untuk pertama kalinya. Ada hubungan puisi dengan reformasi, apapulah kaitan fiksi dan sejarah, mengapa kajian budaya dipandang sebagai ancaman terhadap politik sastra, lantas bagaimana Firman Montagu menggambarkan orang Betawi dalam karya-karyanya, cukup berani pengarang kita menggambarkan nafsu birahi dalam karya mereka, kenapa pula kita memberhalakan pramudia literatur dan tetralogi Pulau Buru? Cerita silat itu termasuk karya sastra atau bukan? Bagaimana sebenarnya ketika menulis sastrawan generasi terbaru kita? Bagaimana pula teater kita membawa bahasa Indonesia ke atas panggung? Apa saja sumbangsi Utuy, Tatang Sentani untuk teater kita hari? Jadi cukup beragam ya. Mana esai yang paling menarik buat Bang Zen? Ya, apa mungkin proses paling panjang atau paling satu? Yes, tentu saja saya menulis esai itu karena temanya menarik buat saya ya. Kalau saya diminta untuk menceritakan buku dan bukunya mungkin tidak terlalu menarik perhatian, saya bisa menolaknya. Tapi isu-isu yang dalam buku itu sebetulnya buat saya sih sama menariknya. Tapi mungkin soalnya mana yang lebih lama, lebih letih mengerjakannya. Saya kira esai tentang bersilat di gelanggang sastra itu adalah esai yang bentuknya sama sekali berbeda dari yang pernah saya bawakan di Payakumbuh atau di Beritagar. Itu saya menulis baru sambil membaca ulang beberapa novel ya Bang. Saya membaca kembali misalnya Naga Bumi jilid pertama atau Senopati Pamungkasnya Aswendo untuk membuat bandingan atau mencari jangkar bahwa cerita silat atau fiksi silat itu dalam sastra Indonesia sudah dikerjakan pada tahun 80-an ya. Meskipun cerita silat atau fiksi silat selama ini hanya dianggap sebagai bacaan hiburan. Itu saya kerjakan ketika liburan di mertua saya di Bandarjaya. Jadi harus siang atau malam saya menulis, tidur sebentar itu, melanjutkan lagi karena naskah itu sudah ditunggu oleh Pak Editor Sunli Thomas. Saya nggak bisa lega karena ditunggu-tunggu terus. Tapi rasanya naskah terakhir ini cukup puas Bang. Ya saya harus mengatakan puas karena bentuknya harus sudah disetel segitu. Kalau enggak ntar nggak jadi bukunya. Karena diedit terus loh. Jadi harus ada kita kunci. Oke, sampai sini kita berhenti. Silakan penata letak atau desainer bekerja. Saya menunggu koreksi setelah layout jadi. Kalau esai yang yang paling panjang kayaknya yang Anak Betawi dan Modernisasi Jakarta ya Bang. Iya, itu adalah penggabungan dua esai. Jadi dulu bersama J.J. Rizal dan Yahya Andi Saputra, saya diminta dengan mereka itu diminta oleh Bentara Budaya menjadi semacam kurator untuk sejumlah diskusi tentang kebetawian. Ketika saya pernah membicarakan Firman Montagu untuk satu diskusi di MPU, ada Forum Sastra Mitra Praja Utama. Waktu itu saya menjadi MPU ya. di DKI karena saya tinggal di Jakarta, tapi secara sebagian juga pernah saya bicarakan di Bentara Budaya tentang bagaimana sih anak Betawi atau orang Betawi direpresentasikan dalam karya sastra, dalam hal ini karya Firman Montagu dan film Sidul Anak Modern karya Sumanjaya. Saya bikin bandingan yang kurang lebih anak Betawi bagaimana didudukan dalam sastra Indonesia. Oh, jadi dua esai ini yang ya? Iya, itu penggabungan dua esai. Kemudian esai yang itu ya.
pagar dan siasat para pengarang juga lumayan. Ya itu karena diminta oleh DKJ ya, waktu Jakarta International Literary Festival 2019 ada satu sesi yang saya ikuti bersama sastrawan Thailand Prabdayun dan satu lagi Akhil Katial dari India. Ini The South Gazes Back, selatan menatap balik. Jadi bagaimana orientasi pengarang Indonesia terhadap situasi kesusastraan Indonesia yang sekarang ini ada unsur menaiki panggung internasional gitu dengan festival dan book fair di Frankfurt di mana-mana gitu. Nah, saya mendudukan bagaimana karya sastra Indonesia itu bersikap terhadap situasi ini dan bagaimana para pengarang juga mestinya bersikap jika karya sastra Indonesia itu katakanlah berterima dalam pembaca atau panggung perpustakaan dunia atau internasional. Apa sih tema-tema katakanlah yang dicari atau digadang-gadang oleh penyelenggara festival atau penerbit internasional jika mereka memandang sastra Indonesia hari ini misalnya. Kayak gitu sih, isu-isu kayak gitu. Oke Bang. Selain esai gimana Bang? Cerpen dan puisi kayaknya sudah cukup lama juga jaraknya. Puisi mungkin saya nggak tahu, mungkin akan ada juga meskipun tidak terlalu banyak. Pada akhirnya begini, saya berkawan dengan teman-teman yang mengelola penerbitan ya. Jadi itu puisi saya kasih misalnya ke Teroka Press karena ada Parik, meskipun itu mungkin belum akan tahun ini. Kritik puisi saya coba ke Majin Kiri, Roni Agustinus. Saya tidak tahu novel Mangkok Merah itu akan jadinya kapan, tapi saya sudah berjanji akan menulis untuk Banana misalnya Yusuf Arianom. Mangkok Merah saya pernah dengar sih Bang ceritanya dulu. Bagi-bagi aja. Ya saya tidak tahu finalnya di mana, tapi saya kerjakan itu dengan ya riang-riang aja. Riang-riang itu artinya senang-senang. Sudah berapa lama Bang? Yang apa nih? Yang Mangkok Merah. Saya pernah dengar yang novel. Mangkok Merah itu sebetulnya cerpen yang pernah dimuat Nirwan di koran Tempo ya. Tahun 2010 atau 2010 ya. Ya tentang cerita silat. Pada akhirnya saya tertarik untuk memperpanjang atau memanjang-manjangkan novel cerpen itu menjadi sebuah cerita yang lebih kompleks. Ya katakanlah novel. Karena secara pribadi saya tertarik juga kepada cerita silat misalnya, atau dunia pendekaran di Betawi atau Jakarta pada masa revolusi dan masa kemudian itu. Juga saya tertarik kepada isu-isu gerakan, katakanlah misalnya gerakan petani masa kolonial, gerakan milenialisme atau Ratu Adil yang terjadi di Jawa, dari negara-negara Asia dan Amerika Latin itu kan motif-motif yang menurut saya menarik dan berkaitan satu sama lain. Ya novel ini kalau dia jadi mungkin akan mengandung kurang lebih itu tadi, isu-isu tadi, cerita silat. Ada unsur di Rumah Kawin kayaknya ada ya Bang. Silat gitu ya. Ya Rumah Kawin cerita pendek itu nggak saya masukkan karena tokohnya agak berbeda. Tapi ada yang silat Sun Li kalau nggak salah. Sun itu yang
pernah dimuat di jurnal cerpen oleh Raudal tahun 2004 atau 2005, saya lupa. Itu bagian tersendiri lagi. Hmm. Hmm. Kalau yang novel mungkin agak bulat karena fokusnya kepada itu, cerita nasib sebuah perguruan silat mediocre di Jakarta tahun masa revolusi ya, sampai zaman Orde Baru. Ya ada cabang-cabang kisahnya kemana-mana lah. Iya, iya. Tuh, kita tunggu juga itu bang. Itu Agit. Mudah-mudahan bisa terbit, bisa selesai cepat. Amin. Jika tidak Kapan Bang tidak Zen? cepat ya jalan lah. Sabar, pelan-pelan bang. Iya, Agit itu Bang Zen puisinya naskah sudah ya bang ya yang diteroka bang. Belum. Oh belum. Mereka baru menerbitkan Jubah Orang Sucinya Ahda Imran. Iya, untuk ada Imran. Juli ini. Dan terkendala cetak sekarang. Mbak Tarik. Tapi apa bang dalam waktu dekat bang di luar 954 yang sedang direncanakan untuk buku gitu bang. Mungkin yang lebih siap itu naskah yang saya sebut kritik puisi, karena Oh esai itu puisi tadi ya. 9 makalah panjang ya, ada pembahasan tentang Hairil Anwar, Subagio Sastrowardoyo, Gunawan Muhammad, Nerawan Dewanto, Gus TF, Sindu Putre, Apianti Arman, satu lagi M. An Mansur. Ini harus itu sudah hanya ada 3 esai yang mestinya saya kerjakan lagi, karena saya sih belum terlalu puas dengan bentuknya, jadi agak tertunda. Saya bekerja sama dengan Mario Eplawi sebagai editor misalnya. Ya kami bolak-balik, maksudnya kalau udah saya kerjakan selesai, dia periksa, nanti dia kasih catatan, saya baca lagi. Oh sudah mulai ini ya bang ya? Udah sejak sebelum pandemi sebetulnya, tapi pada 2010 sampai ini bukan macet. Ya saya, ya itulah sulitnya, pengen bikin yang lain gitu misalnya. Ya ini mengerjakan 954 misalnya, tapi juga karena ada beberapa esai yang pingin saya tulis ulang, karena ada beberapa bagian yang saya temukan fakta-fakta baru yang dulu ketika pertama kali dipresentasikan tuh nggak ada, belum saya sadari ada bagian menarik yang harus ditambahkan. Iya menarik. Jadi Mario harus sedikit lebih sabar ya, karena kan begitu ada update terbaru biasanya gelisah, dia harus masuk ke kalau bisa. Jadi, seru loh Mario. Oke bang, waktu kita nggak tahu sampai jam berapa nih bang, nanti kita apa habis nanti ya hilang aja ya. Ya nggak apa-apa. Bang, ini dong bang, promo. Ya, saya juga pegang itu ya. Teman-teman sekalian, ini adalah buku esai saya yang pertama ya. Yang pertama tuh artinya karena sebelum ini saya hanya menghasilkan satu buku cerita pendek tahun 2004. Kemudian buku puisi Paus Merah Jambu 2007. Tapi pernah juga saya diminta untuk memilih cerpen-cerpen yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar untuk Frankfurt Book Fair 2015, The Red Ball and Other Stories, Mangkok Merah dan cerita-cerita lainnya, itu 2015. Nah setelah itu saya nggak ada buku pribadi, maksudnya buku tunggal yang saya hasilkan sendiri, kecuali saya misalnya menjadi editor untuk beberapa buku ya. Nah buku esai ini sebetulnya buku esai saya yang pertama karena
ya saya memberanikan diri untuk mengumpulkan esai-esai yang berserakan itu ke dalam menjadi sebuah buku yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sastra Indonesia atau untuk kalangan penulis yang lingkungan pergaulan sastra yang pernah saya ikuti. Bang Zen, apa sih Bang yang bikin periode misalnya esai, Bang Zen kan menulis esai justru sejak dari mahasiswa gitu. Ya. Apakah itu malas, apakah itu nggak pengen atau apa Bang yang bikin dia lama malah dia terakhir tapi dari sekian puisi, cerpen. Ya, menurut saya esai itu adalah satu jenis tulisan yang jarang dikerjakan ya oleh para, ya ini keluhan yang atau kenyataan yang sering diungkapkan di sejumlah kesempatan. Tapi poinnya memang menulis esai itu menurut saya jauh lebih sulit karena kalau dalam puisi atau prosa orang atau penulis itu bisa punya alibi apa dengan menggunakan alibi apapun karya itu bisa lahir ya. Artinya dia bisa berkelit bahwa itu adalah semacam keajaiban yang ya tiba-tiba menjelma sebagai puisi atau cerita pendek atau novel. Tapi dalam esai penulis itu harus menjadi itu tadi seperti pernah dibilang Nirwan, menjadi dirinya sendiri. Dia harus mengembalikan otoritas itu kepada dirinya. Kalau dalam prosa atau puisi kan dia menyumbangkan kediriannya itu untuk subjek lirik atau aku lirik puisi itu atau narator cerita. Nah kalau dalam esai orang penulis harus mengembalikan lagi itu kepada dirinya. Maka kalau dan esai itu akan kelihatan betul pikiran kita bersih apa enggak, jernih apa enggak. Kalau tulisan kita nggak bisa dipahami bukan karena dia ambigu atau mengandung semacam sofistikasi atau craftsmanship yang tinggi, tapi karena kalimatnya nggak beres kayak gitu. Jadi kelihatan kemahiran orang menulis itu dalam esai lebih kelihatan bahwa orang ini nggak bisa nulis, orang ini pikirannya butek misalnya, orang ini sebetulnya nggak jelas mau ngomong apa gitu loh. Jadi begitu dia duduk, kalau esainya duduk benar beres gitu, itu akan kelihatan imbasnya kepada fiksi, kepada puisi atau fiksi yang lebih luas lagi. Semua itu akan, jadi duduk esai itu menurut saya lebih sulit karena dia tidak bisa, kita tidak bisa berbohong dalam artian kita harus mempertaruhkan keperajinan kita, nalar kita, kalimat-kalimat kita, sehingga bentuk esai itu menjadi cukup terang, kalimat-kalimatnya beres gitu, duduk kalimatnya benar, dan maka dari situ orang bisa masuk. Kalau enggak ya esai jadi silang sengkarut pikiran dan nggak bisa dibaca gitu loh. Makanya buat saya menulis esai meskipun ada unsur permintaan gitu, maksudnya pesanan, tapi jauh lebih sulit karena itu tadi, kita tidak bisa punya alibi lain kecuali kita harus berdiri memposisikan ide-ide itu, kalimat itu menjadi kokoh, jernih gitu, dan berbunyi, maksudnya mengatakan sesuatu. Kayak gitu loh. Makanya dia ya pada akhirnya dia lebih belakangan diterbitkan dalam konteks dunia pengalaman saya, karena mungkin banyak esai yang saya tulis tapi hanya ini yang bisa saya pilih untuk yang diloloskan. Ya, hanya sebagai bahan bacaan waktu diskusi aja.
Nah, ini Bang, ada dari kami. Saya pernah berkirim surel dengan seorang teman yang beragama di Dharma karena selain berkarya, ia juga menjelaskan pandangan penulisannya melalui esai. Sebenarnya menarik juga, misal untuk setiap karya fiksi atau puisi yang dihasilkan, seorang penulis juga menyertakan pandangan kepenulisannya dalam esai. Misal menulis cerpen tentang lumba-lumba dan krisis iklim, penulis bisa memberitahu sisi mereka mengenai isu lingkungan hidup misalnya. Uh, Tapi apakah Bang Zen juga menulis esai sejenis itu yang menerangkan karya-karya Bang sendiri? Kalau saya sih sebetulnya itu kan kayak ini ya, kalau dalam seni konseptual itu kadang-kadang konsep tentang seni atau karya seni menjadi lebih penting ketimbang karya itu sendiri. Jadi argumentasi kuratorialnya itu menjadi lebih kuat dibanding presentasi atau kehadiran karya itu. Dalam dalam fiksi mungkin uh, orang menulis tentang perubahan iklim atau bencana iklim atau kekerasan bersenjata atau kekerasan dalam rumah tangga itu kan bisa terjadi atau bisa ditulis dengan berbagai cara. Tapi dalam esai mungkin uh, porsinya menjadi lain karena kalau dalam esai kan orang tidak bisa itu tadi tidak bisa berbohong, dia Hmm. harus mendudukan sikap pribadinya dalam tulisan itu. Si aku dalam tulisan ini adalah si penulisnya sendiri. Sementara kalau dalam fiksi orang masih bisa meminjamkan uh, dirinya kepada alter ego dalam karya itu untuk berbicara. Jadi memang menurut saya ya esai bisa aja menulis tentang menjelas-jelaskan karya yang sudah ditulis. Tetapi kan karya yang menarik atau karya yang cemerlang itu mungkin tidak memerlukan itu semua, tidak memerlukan penjelasan. Misalnya apakah esai-esai yang disebut oleh Gramedia itu sebagai proses kreatif itu kan banyak sekali tuh. Ada Subagio menulis tentang kenapa saya menulis sajak, kemudian Budi Dharma menulis tentang bagaimana dia menulis fiksi dengan tokoh-tokoh yang mana-mana gitu. Itu kan penjelasan pengarang kepada atau terhadap karya-karya yang pernah dia tulis. Tapi sebuah proses pembacaan kan boleh tidak memakai itu sebagai acuan. Ya orang karya itu kan sebetulnya otonom aja. Penjelasan pengarang itu boleh dipakai boleh tidak. Dalam kritik sastra mungkin itu boleh menjadi semacam catatan kaki, tapi kritik sastra itu sendiri harus bekerja berdasarkan temuan-temuan atau aksi forensik terhadap teks yang ada di depannya dengan mengesampingkan keterangan biografis pengarangnya atau sosiologis pengarangnya itu sebagai catatan kaki aja, bukan sebagai alat bantu atau alat bedah untuk menelaah atau menafsir karya tersebut. Apalagi karya sendiri ya Bang. Ya. Iya. Mungkin maksud Mimi mungkin ini Bang, semacam proses kreatif atau pertanggungjawaban penulisan gitu. Itu boleh juga. Ya pernah itu buku-buku yang saya sebut tadi itu proses kreatif kan sampai 4 jilid. Itu rata-rata para penulis bisa menjelaskan apa sih yang pernah dia tulis. Mungkin perlu juga sebagai semacam catatan kaki. Tapi untuk kritik sastra itu ya bukan tidak berlaku. Pendapat pengarang atau intensi pengarang itu bukan bagian dari alat bedah dalam kritik. Kalau menggunakan pendekatan tertentu, tapi kan pendekatan yang lain
eh, ya biografi literer gitu, itu kan memang menggunakan pendapat si pengarang atau karya si pengarang untuk menjelaskan orangnya, pengarangnya. Kayak gitu. Nah, Bang, eh 954 ini berarti kan bukan kumpulan yang harus dibaca dari awal sampai akhir gitu ya, Bang. Tapi bisa dibaca dengan Ya, pembaca acak. boleh memilih mana yang dia suka, karena itu kan memang bunga rampai ya. Rampai itu artinya bunga bermacam-macam itu loh. Dia boleh memilih melati di antara mawar Iya, atau kenanga iya. gitu atau kembang yang lain. Kalau dia hanya suka melati, dia tidak harus memilih sehimpun satu Iya. baskom gitu, nggak perlu juga. Pilih aja mana yang suka. Kalau nggak suka semuanya juga nggak apa-apa juga. Karena iya cakupannya cuma sebenarnya cukup ini ya, Bang. Ada mulai dari sejarah sampai ke tokoh gitu. Ya, tapi ikatannya seperti yang saya bilang Iya, tadi, iya. sejarah dan sekitarnya, kemudian telaah agak khusus, dan teater. Ya, itu tuh. Ini juga sekaligus menjawab, Bang. Kemarin juga ada yang tanya, kenapa esai Bang Sen soal puisi tidak masuk gitu. Nah, ternyata jawabannya kan untuk khusus Itu puisi akan Bang Sen terbit sedang dalam buku yang menyiapkan lain ya ya. Nanti akan, mudah-mudahan akan ada. dalam waktu Kami dekat. sedang bekerja. Kalau 954 sudah terbit, kami akan bekerja untuk naskah yang sudah tertunda ini. 922 nanti, Bang. Iya, Bang. Jadi gemasnya gini, Bang. Kenapa bukan 549? Kenapa bukan 4 apa namanya diacak gitu. 945 Ya, saya gitu. pada akhirnya harus membayangkan bentuk bahwa kalau kita memasuki buku ini, maka pertama mungkin pintunya adalah nasionalisme sastra, katakanlah begitu. Bagaimana sih orang menyebut Indonesia pertama kali dalam karya sastra berbahasa Melayu, Benar. Muhammad Yamin misalnya, sampai tegangan dengan sastra dan sejarah dan lain-lain, sastra dan politik, sastra dan cultural studies atau kajian budaya, baru Mengerucut nanti, Bang, ya. Nanti di fase berikutnya atau bagian kedua, yaitu tadi saya mencoba mengamalkan apa yang diberi tanda petik kritik sastra. Setelah itu baru saya pindah ke perhatian saya kepada teater. Dalam teater misalnya saya masih mengaitkan satu isu yang bagaimana sih bahasa Indonesia ditampilkan dalam pentas teater ini. Itu kan fokus perhatian saya juga. Dalam puisi itu terjadi, dan dalam teater terutama naskah terjemahan itu terjadi juga problem antara kelisanan dan keberaksaraan misalnya, atau antara bersetia terhadap naskah asli dengan penyaduran. Dalam teater tuh soal yang serius kayak gitu. Nah, teman-teman yang belum memesan buku ini dan yang butuh tanda tangan, teman-teman juga bisa langsung menghubungi Bang Zen. Ya, Pak ya. Boleh. Karena jarak soalnya. Agak memungkinkan kita sekarang. Kondisinya sedang begini ya. Iya. Nah, nanti juga ini juga obrolan pemantik sih sifatnya, teman-teman. Nanti mungkin Bang Zen akan bicara tentang buku ini dengan forum yang berbeda dan jauh lebih asik ya. Karena ini kita mengisi waktu semasa order, Bang. Ya. Oke, Bang Zen. Terima kasih banyak. Sudah hampir 1,5 jam. Ya. Mohon maaf tadi di awal-awal agak berisik. Sukses selalu, Bang Zen. Terima kasih banyak. Sama-sama, makasih Koto. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak diskusi ini sampai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk Surli, terutama Oh iya. yang Iya, Bang. menata letak buku ini. Ada ucapan khusus lagi, Bang? Siapa gitu, Bang? Ya, untuk teman-teman JBS yang sudah bekerja keras mempersiapkan buku ini.
Ya, dan untuk teman-teman yang sudah dan yang akan memesan. Ya, Terima kasih, selamat sudah malam. beri perhatian. Terima kasih Bang. Sama-sama Koto. Sampai